You are awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah, yeah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Baiklah, inilah waktu yang terbaik untuk kita merayakan kebaikan Tuhan pada hari Minggu ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Engkau Tuhan, setiap kemurahan Engkau dalam hidup kami. Lord God, now we come to you Lord God to celebrate your day. Kami mau bersuka cita Tuhan untuk memuji nama Engkau. Biarkan setiap dari kami dipenuhi dengan hati yang bersuka cita, bersorak-sorai Tuhan. Karena kami tahu kami sedang menyembah, memuji Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Diberkatilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Semua kita mengatakan, Amen. Haleluya. Let's clap our hands. You've been so good to us, Lord. Sungguh baik Engkau Tuhan. Setiap waktu, setiap saat. Haleluya Jesus. Tuhan Kau baik, anugerah-Mu kekal selamanya. Tuhan Kau baik, anugerah-Mu kekal selamanya. Tuhan Kau baik, anugerah-Mu kekal selamanya. There's nobody else like you, Jesus. Tuhan Kau baik, anugerah-Mu kekal
Hai semuanya, hello everyone, annyeonghaseyo 여러분. Oke guys, aku Hana yang biasa dipanggil Seyeng. Dan aku mau ingetin nih guys, sebelum kita mulai, inget ya, selalu ya, make sure cuci tangan, pakai masker, dan jagalah jarak di antara kita. Tapi tolong make sure jaga jaraknya, jangan yang cuman 5 cm gitu kan, kalau deket banget ataupun deket-deket gitu kan, nggak bisa guys. Jadi harus jarak jauhnya tuh kayak minimal 1 meter. Jauh ya, sampai pakai teleskop. Anyway, oke, just remind you guys that ingat protokol ya cuy, jangan lupa, oke? Anyway, teman-teman aku, sekarang kita mulai ya, kita doa dulu ya, let's pray guys. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Engkau pada pagi hari ini. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, kami bisa bertemu pada pagi hari ini untuk saling sharing Tuhan, untuk kami bisa mendengar Tuhan tentang firman Engkau lebih lagi, dan bagaimana kami tahu bahwa hidup kami di tangan Engkau, dan we shall have no worries at all. Thank you Lord, bless us today, and buat kami semakin semangat. In the name of Jesus we pray, amen. Okay guys, hari ini aku akan share sesuatu yang important. Oke, jadi judulnya hari ini adalah I can see clearly now, gitu ya. Jadi judulnya adalah I can see clearly now. Kita akan lihat maksudnya apa sih yang bisa dilihat dengan sangat jelas. Oke guys, ya kita langsung aja ya. Pertama kita akan buka di Yeremia 29 ayat 11. Baca sama-sama ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi guys, sebenarnya kita tuh, Tuhan udah bilang kalau Tuhan tuh tahu persis rancangan apa sih yang Dia mau kasih buat kita. Kayak mana kita punya future tuh kayak mana guys, tuh Tuhan udah tahu banget. Jadi it's not a new thing. Kalau misalnya tiba-tiba kita bingung nih, Tuhan aku jadi gimana ya? Jelas-jelas firman Tuhan tuh udah bilang sama kita, Dia tuh punya rencana yang indah dan penuh dengan masa depan. Kita yang percaya sama Dia, Tuhan bilang kalau kita percaya ya udah pasti hal baik yang terjadi guys. Satu hal nih yang aku seneng banget dan pasti banget aku percaya, kenapa sih? Kalau kita survive sampai hari ini, itu semua pasti karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita semua bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini aja di YouTube, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Well, emang benar, we all have our own kekhawatiran, ya nggak sih? Kita semua pernah khawatir, kita semua punya kekhawatiran, kayak mungkin aku ntar SMA-nya di mana, jurusan apa, sekolah yang mana, kuliah di mana, jurusannya apa, kerjaan aku apa nanti. Terus misalnya, aduh rank aku berapa, nilai aku berapa, aduh bisa nggak ya aku punya uang yang banyak banget, bisa nggak ya aku menang terus. Ataupun cuma sekedar aku ntar makan apa ya hari ini, bisa nggak ya kalau aku beli ini. Banyak banget ya kekhawatiran. Kalau aku suruh kita semua sekarang ambil kertas dan tulis kekhawatiran kita, pasti banyak banget. Oke? Nah, tapi kita cek lagi. Apakah kalau aku minta juga ngambil kertas juga, tapi tulislah kebaikan Tuhan apa yang sudah Tuhan buat sampai hari ini. Apakah lebih banyak daripada kekhawatiran kita? Itu cuman kamu yang bisa jawab guys. Oke. Nah, tahu kan kalau misalnya kita khawatir, kadang-kadang pasti ada hal yang gak baik kita lakukan. Misalnya, kita tiba-tiba ngerjain hal-hal yang gak bener. Tiba-tiba karena khawatir jadi suka marah-marah. Aduh gak tau. Tiba-tiba kayak gitu kan. Atau gak kalau karena saking khawatirnya nih, dibuatlah cara tercepat biar nilainya bagus. Misalnya nyontek. Pokoknya aku gak mau nilai jelek, aduh akhirnya pakai caraku sendiri. Instead of belajar, malah nyontek misalnya. Ataupun minta teman yang bantuin buatin jawaban. Aduh, karena takut saking khawatirnya. Tapi Tuhan bilang, no guys. Kalau Tuhan Yesus sendiri bisa mati kayak salib buat kita and save all of us,
Kenapa hal-hal kecil di dunia ini itu harus kita pikirkan dan buat kita pusing? Nih, teman aku akan bacain kita ya di Matius 6 ayat 22 dan seterusnya. Silakan. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi mata itu berbicara bukan kayak secara literal gitu loh, kayak our eyes right now yang bisa kita lihat gitu kan. Bukan, tapi sebenarnya it talks about our own perspective. Seperti apa sih cara pandang kita sama dunia ini sekarang? Kalau kita tutup mata atau kita buka, apa yang kita lihat? Begini aja nih hidup aku. Emang gak bisa gua. Emang gini-gini. Nah, apa sih yang kita lihat? Bagaimana cara kita melihat? Tuhan tuh mau ubah cara kita melihat sekarang supaya you can see clearly. Apa sih rencana Tuhan? Instead of khawatir. Khawatir bukanlah kebutuhan. Tapi justru kadang orang suka khawatir karena dia pengen rasain khawatir. Padahal Tuhan bilang, kamu gak perlu khawatir. You don't need worries. Tapi kita yang suka ngambil worry biar kita banyak pikiran. Actually banyak hal yang perlu kita pikirkan loh. Matius 6 ayat 25 sampai 30. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kita mesti lihat diri kita berharga dan penting, guys. Nah, itu dia poin pertama kita. I can see that I'm precious and important. Aku bisa melihat bahwa aku berharga dan penting. Kalau kita worry, kita nggak bisa nikmati hidup loh. Banyak pada hal yang bisa kita nikmatin. Justru malah hal buruk yang menambah. Bahkan bisa sampai ada kerusakan. Serem deh. Kita lihat ya, sama-sama di Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, cara kita melihat itu akan membawa cara kita buat keluar dari masalah itu. Tuhan gak mau kita khawatir, Tuhan gak mau kita melakukan hal-hal buruk. Jadi Tuhan bilang, kalau misalnya benda-benda yang di luar sana, benda-benda hidup yang lain di sana, ya bahkan mereka gak ke gereja, bahkan mereka gak baca Alkitab, tapi Tuhan jaga kok, mereka masih bisa survive. Apalagi kita, kamu. It's not about kita tuh siapa, mau tua, muda, remaja, orang gede, yang kebutuhannya cukup, ada yang masih kurang. It's not about that. Kita semua berharga di mata Tuhan. Dan kamu tahu, kalau ada pun kesempatan buat Tuhan mati kayak Salib lagi, dia pasti akan mati buat kita. Dan yang aku belajar banget, saking Tuhan melihat kamu berharga nih, saking Tuhan melihat kita berharga. Kalian nggak sih, Tuhan tuh tahu 2000 tahun lagi setelah dia mati kayak salib, masih ada manusia berbuat dosa. Tapi apa
apakah Yesus langsung bilang, aduh Bapa di surga, tahu gak sih 2000 tahun lagi mereka masih tahun 2020 tuh masih banyak yang buat dosa. Tapi Yesus masih tetap mati buat kita. Karena dia baik bukan karena kita lakukan sesuatu. But he just loved us. Dia baik karena dia mengasihi kita. That's it. For you and for me. Jadi makanya yang paling berharga itu sebenarnya saat orang bertobat. Saat orang datang sama Tuhan Yesus dan minta ampun, itu yang paling berharga. Bahkan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kita, daripada kita worry tentang diri kita sendiri yang padahal Tuhan pasti ngurusin buat kita, kita mulai lihat sekeliling kita. Siapa sih teman-teman kita yang perlu melihat diri mereka berharga dan penting? Dimana itu akan membuat semakin bersuka cita di surga. Satu orang bertobat, surga gimana ya? Bersorak-sorak! Yeay! Mereka bakal party-party kayaknya di atas ya. Instead of think about ourselves, let's think about others. Help them to find the truth and the joyfulness. Like what we had now. Kita bingung-bingung. Dan itu malah buat kita berkabut matanya, kita gak bisa lihat. Nah, kita lihat apa? Karena kita cuma lihat yang kita doang. Aku. Tapi start. Kasih ke Tuhan kekhawatiran kita. Dan kita lihat sekeliling kita. Kita mulai melihat bahwa hidup kita itu berharga dan sungguh penting. Kita ubah cara pandang kita buat diri kita sendiri. Tadi kita lihat kita kurang, kita lihat sekarang. Wow, aku bisa hidup, aku gak perlu beli oksigen beratus-ratus juta. Tapi aku bisa nafas dengan lega. Oke? Yang kedua, lihat sekeliling kita. Atau, I can see clearly now about my surroundings. Oke, kita bisa lihat di sekeliling kita. Kemanapun kita pergi gitu ya. Di Matius 6:28-29, pandanglah semua yang ada di sekeliling kita, bunga-bunga, tumbuhan, binatang-binatang, semua ciptaan yang Tuhan pelihara. Jadi, apalagi kita ciptaan yang paling berharga di matanya, tidakkah kita juga dipeliharanya? Kita juga tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap dari kita punya jalan hidup yang berbeda. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sekeliling kita, bukan melihat, aduh aku jadi insecure, bukan guys. Tapi kita membandingkan tuh bukan seperti itu, tapi bandingkanlah diri kamu dengan diri kamu yang dulu. Asik, mantap ya. Mantap. Jadi bandingkan hidup kamu dengan hidup kamu yang sebelumnya. Hidup kamu, cara pandang kamu yang sebelumnya, itu yang kamu bandingkan, bukan bandingin sama diri orang lain. Yang ada kamu bakal hancur deh, bakal sedih, bakal mikirnya bisa aneh-aneh lah, saking fokusnya ke situ aja. Buktinya Tuhan aja nyiapin semuanya dulu. Kita tuh diciptakan. Buktinya kita aja diciptakan di hari yang ke-6. Setelah semuanya ada. Setelah semuanya lengkap. Hebatnya Tuhan itu, baik banget. Baik banget ya Tuhan itu. Pikirkan tuh belum kita butuhkan. Karena kan Tuhan yang ciptain kita. Jadi Tuhan kasih dulu yang kita butuhkan. Gitu loh guys. Coba deh temen aku. Oke, aku mau nanya nih sister. Apa tuh? Pernah nggak kamu kiwitir? Pirni? Pernah nggak menyesal? Kenapa kemarin aku duduk diam dan memikirkan sampai nangis-nangis segala macam? Pernah. Terus gimana? Apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri temanku? Aku kadang suka bilang, why? agak sometimes aku mikir kayak, kenapa aku harus kayak gitu? Padahal aku seharusnya gak perlu kayak gitu. Tinggal doa aja. Gitu sih kalau aku mikirnya. Aku pernah tuh, aku khawatir banget kan. Karena I failed in competition. Dan itu buat aku nangis, sedih banget karena setelah sebulanan lah kalau gak salah tuh sama teman-teman aku, kita bertiga kan. We tried our best untuk nyelesain semuanya deh, gak bisa. Ternyata at the end kita failed. Dan itu buat aku, pokoknya itu Tuhan, kapan lagi dong bisa ikut acara internasional. Tapi tahu nggak guys, dalam failure-nya aku itu,
ternyata Tuhan baik banget. Ternyata dalam failure-nya aku itu, saat aku worry, takut segala macem, justru Tuhan langsung kasih hal yang baik. Aku dapat another event internasional, bahkan itu sampai Southeast Asian. Jadi sampai orang-orang di Asia Tenggara. Itu keren banget sih buat aku ya personally. Aku bisa masuk dalam acara meeting-meeting besar, I can contribute, bahkan jadi even ketemu orang-orang hebat, penulis-penulis buku hebat yang berhubungan sama hukum. Dan itu buat aku luar biasa banget. Ternyata Tuhan ngatur banget gitu loh. Maksudnya aku worry awalnya, tapi justru saat aku berdoa, aku minta ampun sama Tuhan. Mungkin kemarin aku gak persiapkan dengan bener kan lomba-lombanya itu, tapi Tuhan kasih kemurahan. Jadi waktu aku pegang janji Tuhan, buat Tuhan itu yang memenuhi segala keperluan aku. Semua keperluan berarti gak cuma tentang uang, tapi keperluan aku buat berkembang, buat aku jadi lebih baik, buat aku jadi lebih pintar. Tuhan tuh lihat semua aspeknya. So, God gave me the eyes to see clearly gitu loh. Tapi kalau aku sendiri gak pakai, yang aku lihat adalah apa? Aku sedih, aku capek, aku gak bisa apa-apa. Aku cuman worry, dan worry. Tahu nggak? Aku dapat pekerjaan itu saat aku melangkah untuk memuridkan orang lain. Waktu Kak Hana memutuskan pulang dari mana gitu, aku lupa acara. Aku bukannya mau tidur di rumah dan worry dengan udahlah nggak bisa ikut lagi acara besar. Tapi aku melangkah untuk pergi ke rumah temen aku and I just engage with the person. Padahal aku lagi capek banget, tapi needs untuk tahu bahwa I can see clearly now. I have to decide it. Dan kemudian aku langsung jalan ke sana. Dan tiba-tiba jam 7 malam pas ditelepon sama pihak event internasionalnya itu. Hana, bisa nggak? Kamu Hana ya yang tadi nge-MC. Kamu bisa nggak ikut acara besok untuk acara internasional bla 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 bla. Itu aku kaget banget, shock banget. Can you imagine kalau aku choose untuk sleep dan not doing what God wants me to do? Pasti aku nggak akan angkat telepon itu. I cannot get the phone call. Aku nggak bisa angkat. Aku tidur, ya nggak? Tapi karena at that moment aku tetap obey sama yang Tuhan bilang. Go and make disciples. Look around you. Banyak orang yang perlu melihat diri mereka berharga dan important. Dan aku pergi. Dan di situ Tuhan memenuhi kebutuhan Kak Hana. And I can participate in a very awesome, prestigious international event. It's because of God's grace. So, aku penting dan berharga. Dan aku bisa lihat juga sekeliling aku dengan benar bahwa Tuhan sudah menyediakan kebutuhanku even before I ask. Yay! And I hope you too, okay? Alright, kita ke huddle time. Yang pertama, apa sih yang kamu belajar dari sharing hari ini? Nah, coba dong ambil kertas dan tuliskan hal-hal yang kamu syukurin dari Tuhan sampai hari ini. Supaya kamu ingat tiap kali kamu mulai worry, baca itu kertasnya dan lihat banyak banget ya kebaikan Tuhan. Alright guys, yuk kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kebaikan Engkau. Tuhan, kami mendeclare dan firman Engkau Tuhan bahwa kami tidak perlu takut, khawatir, tapi yang kami pegang adalah kami pegang kuat-kuat firman Engkau Tuhan. Kami akan pegang benar-benar, kami akan mencari Engkau instead of kami takut dan diam. Tuhan, aku berdoa Tuhan, kami akan melihat sebagaimana Engkau menjaga setiap hal-hal di sekeliling kami. Ada burung-burung di langit, bahkan setiap binatang, tumbuhan di sekitar kami pun Kau jaga. Aku mengucap syukur bahwa Tuhan juga menjaga setiap dari kami lebih Tuhan. Kau melihat kami sangat berharga dan penting. We can see clearly now that we are not kekurangan. Kita bukan orang yang pantas untuk merasa khawatir, tapi kita
orang-orang yang diberkati, dan kita nggak perlu khawatir lagi karena Tuhan sudah menyediakan kebutuhan kita even before we ask. Thank you Lord. Berkati setiap anak-anak kita, berkati setiap teman-teman aku ini Tuhan, dalam nama Yesus. Amen. Makasih ya. Bye. God bless you. Happy Sunday. Stay healthy and God bless you. You are awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah. You are awesome. You are God. You